Apa yang membuat seorang ASN datang lebih awal, bekerja lebih serius, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bahkan tanpa ada yang mengawasi? Jawabannya bukan sekedar gaji. Jawabannya ada pada bagaimana sebuah organisasi merancang sistem penghargaan yang menyentuh motivasi paling dalam dari setiap pegawainya. Hari ini, kita akan mengupas bagaimana reward strategi yang dijalankan di DPMPTSP Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sebuah dinas kecil di daerah yang justru menyimpan praktik penghargaan yang sangat menarik untuk dipelajari. DPMPTSP Kabupaten Batanghari pertama kali dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2008 dengan nama Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP. Seiring perkembangan regulasi, pada tahun 2016 resmi berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, visi DPMPTSP Kabupaten Batanghari adalah terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem investasi daerah yang transparan serta didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Visinya meliputi 3 hal, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima, tepat, pasti, dan transparan, serta mewujudkan sumber daya aparatur, perizinan, dan pelayanan yang berkualitas dan profesional. Secara sederhana, DPMPTSP adalah wajah terpintas daerah dalam melayani dunia usaha. Tugas mereka adalah memproses perizinan berusaha, menarik investasi, dan memastikan pengusaha baik lokal maupun dari luar daerah mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan. Yang menjadi tantangan unik adalah sebuah dinas seperti ini, yaitu ASN di dalamnya harus memiliki motivasi tinggi untuk melayani karena kualitas layanan mereka langsung berdampak pada iklim investasi dan kemajuan ekonomi daerah. Disinilah reward strategi menjadi sangat krusial. Sebelum kita masuk ke strategi reward, penting untuk memahami mengapa reward itu penting dari kacamata teori. Kita akan menggunakan perspektif Resource Based View atau RBV yang dikembangkan oleh Barney pada tahun 1991. RBV memandang bahwa keunggulan kompetitif sebuah organisasi tidak berasal dari faktor eksternal seperti pas atau teknologi, melainkan dari sumber daya internal yang dimilikinya, khususnya sumber daya manusia. Dalam konteks DPMPTSP, sumber daya manusia yang dimaksud adalah para ASN yang menjalankan pelayanan setiap harinya. Menurut RBV, agar SDM menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, ia harus memenuhi 4 kriteria yang dikenal dengan kerangka FRIN, yaitu valuable atau bernilai, rare atau langka, imitable atau sulit ditiru, dan non-substitutable atau tidak tergantikan. Nah, bagaimana RBV terhubung dengan reward strategi? Reward adalah instrumen untuk membangun dan mempertahankan kapabilitas SDM yang FRIN itu. Ketika DPMPTSP Kabupaten Batanghari memberikan sarapan gratis bagi yang rajin apel, memberikan batik Jambi yang tidak pernah terlambat, atau mengajak keluarga jalan-jalan ke Kerinci, mereka sedang melakukan satu hal, yaitu membentuk daya kerja yang sulit ditiru oleh dinas lain karena ia muncul dari nilai-nilai lokal yang autentik. Inilah inti dari perspektif RBV dalam reward strategi. Reward bukan sekedar pengeluaran, melainkan investasi untuk membangun kapabilitas organisasi yang unik dan berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, di mana reward strategi DPMPTSP Batanghari bisa kita pahami secara sistematis melalui sebuah total reward framework. Total reward adalah pendekatan yang melihat penghargaan tidak hanya dari sisi finansial, tapi juga mencakup seluruh aspek yang membuat seorang ASN merasa dihargai, termotivasi, dan terikat dengan organisasinya. Kita akan membagi reward di DPMPTSP Kabupaten Batanghari dalam 4 komponen besar. Komponen pertama yaitu reward finansial langsung. Komponen pertama adalah reward finansial langsung yang penghasilan yang diterima secara rutin dalam bentuk uang. Fokus utama yaitu memberikan rasa aman secara ekonomi dan menghargai beban kerja. Bentuknya adalah berupa gaji pokok ASN berdasarkan golongan dan masa kerja, ditambah dengan tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang menjadi komponen reward terbesar bagi ASN daerah. TPP ASN adalah penghasilan yang diterima di luar gaji dan tunjangan lainnya, diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja, merupakan bentuk penghargaan atas kinerja ASN yang rajin, produktif, dan disiplin. Kebijakan TPP ASN Pemda mengacu pada
PP nomor 12 tahun 2019, Permendagri nomor 15 tahun 2024 sebagai landasan utama dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan TPP di pemerintah daerah. Dampak terhadap ASN, TPP diberikan secara adil dan tepat waktu, meningkatkan rasa keadilan, mengurangi turnover niat, dan mendorong ASN untuk hadir disiplin setiap harinya. Komponen yang kedua yaitu reward finansial tidak langsung atau insentif prestasi. Komponen kedua adalah reward finansial tidak langsung, yaitu penghargaan berbentuk uang atau materi yang diberikan tidak secara rutin, melainkan berdasarkan pencapaian khusus. Contoh paling konkret adalah di DPMPTSP Kabupaten Batanghari, penghargaan senilai 1,2 miliar dari pemerintah pusat pada tahun 2020. DPMPTSP berhasil melampaui target realisasi investasi daerah. Ini adalah insentif berbasis kinerja kolektif yang luar biasa maknanya. Tujuan dari komponen ini adalah mendorong orientasi khas, membangun semangat tim, dan memberikan sinyal bahwa pencapaian luar biasa mendapatkan penghargaan yang sepadan. Dampaknya, ASN merasa pekerjaan mereka bukan sekedar rutinitas, melainkan kontribusi nyata yang bisa diukur dan diapresiasi secara nasional. Komponen ketiga yaitu reward non-finansial berbasis perilaku. Komponen ketiga adalah reward non-finansial berbasis perilaku harian, yaitu penghargaan kecil namun konsisten yang diberikan untuk mendorong disiplinan setiap hari. Di DPMPTSP Kabupaten Batanghari, ini diwujudkan dalam dua bentuk yang sangat kreatif dan kontekstual. Yang pertama yaitu memberikan sarapan gratis bagi yang mengikuti apel pagi. Ini bukan sekedar makan, ini adalah strategi nudge, yaitu mendorong kehadiran apel pagi dengan cara yang hangat dan manusiawi. ASN yang hadir apel tidak hanya mendapat sarapan, tapi juga kesempatan memulai bersama rekan-rekan kerja dalam suasana yang positif. Yang kedua yaitu pemberian batik Jambi kepada ASN yang tidak pernah terlambat selama 1 minggu. Ini jauh lebih cerdas dari sekedar punishment bagi yang terlambat. Dengan memberikan reward yang bernilai budaya, yaitu batik khas daerah, organisasi menyampaikan pesan, yaitu kami menghargai kedisiplinanmu. Dan penghargaan itu mencerminkan identitas kita sebagai masyarakat Jambi. Dampaknya yaitu adalah pembentukan kebanggaan, bukan sekedar ketaatan. Komponen yang keempat yaitu reward non-finansial berbasis pengalaman dan kesejahteraan. Keempat adalah reward berbasis pengalaman dan kesejahteraan yang menyentuh dimensi paling dalam motivasi manusia, itu rasa dihargai sebagai pribadi, bukan hanya sebagai pegawai. Contoh terbaik di DPMPTSP Kabupaten Batanghari adalah Family Gathering Trip ke Kerinci pada tahun 2024, mengajak seluruh ASN beserta keluarganya untuk berwisata bersama. Ini adalah strategi reward yang sangat strategis. Mengapa? Karena ia tidak hanya memberikan kesenangan kepada ASN, tapi juga melibatkan keluarga yang dalam budaya Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap semangat kerja seorang pegawai. Ketika pasangan dan anak-anak seorang ASN merasakan manfaat yang nyata di tempat kerja ayah ibunya, loyalitas itu menjadi jauh lebih kuat daripada sekedar angka di rekening. Dampaknya yaitu meningkatkan work-life balance, memperkuat kohesi tim, dan membangun sense of belongnya yang dalam terhadap organisasi. Kalau kita rangkum seluruh praktik reward tadi yang ada di DPMPTSP Kabupaten Batanghari ke dalam satu gambar besar, inilah yang kita lihat. Hari Senin pagi, seorang staf tiba pukul 7.30 mengikuti apel dan mendapatkan sarapan bersama rekan-rekannya. Itu adalah reward harian yang membangun kebiasaan disiplin. Akhir minggu, ia tidak pernah terlambat selama 5 hari. Di akhir Jumat, ia menerima batik Jambi, sebuah penghargaan yang ia bisa pakai dengan bangga dan ceritakan kepada keluarganya. Itu adalah reward mingguan yang membangun budaya tepat waktu. Akhir tahun, sama seluruh tim, ia merayakan pencapaian kinerja dinas yang melampaui target. TPP-nya cair tepat waktu dan ada tunjangan tambahan dari capaian kinerja. Itu adalah reward tahunan berbasis hasil yang menghargai kontribusi kolektif. Awal 2025, ia mengemas koper, mengajak istri dan anak-anaknya ke Kerinci, menikmati keindahan Danau Kerinci dan udara segar pegunungan Bukit Barisan sebagai apresiasi atas dedikasi setahun penuh. Itu adalah reward pengalaman yang tak terlupakan. Inilah yang dimaksud dengan total reward dalam ekosistem yang utuh. Tidak hanya memberi uang, tapi juga memberi makna. Dari perspektif RBV, kita bisa melihat mengapa strategi reward DPMPTSP Batanghari ini efektif dan sulit ditiru oleh organisasi lain. Yang pertama, variable. Setiap komponen reward menyasar kebutuhan nyata ASN. Dari kebutuhan finansial dasar hingga kebutuhan akan pengakuan dan kebersamaan keluarga. Yang kedua yaitu rare, kombinasi reward berbasis budaya lokal.
seperti Batik Jambi. Dan wisata keluarga ke Kerinci adalah unik. Tidak ada formula baku nasional yang mewajibkannya. Ini lahir dari kreativitas kepemimpinan lokal. Yang ketiga yaitu imitable. Meskipun dinas lain bisa meniru bentuknya, mereka tidak bisa meniru konteks budaya dan kepercayaan yang membuat reward ini bermakna. Nilai sebuah batik Jambi tidak sama di dinas dari daerah lain. Yang keempat yaitu non-substitutable. Tidak ada aplikasi atau teknologi yang bisa menggantikan efek psikologis dari sarapan bersama, batik yang diterima dengan rasa bangga, atau liburan keluarga yang dinantikan. Inilah sumber daya yang unggul dibangun melalui sistem reward yang cerdas, manusiawi, dan berakar pada nilai lokal. Dari seluruh analisis yang telah kita lakukan, ada 3 kesimpulan besar yang bisa kita ambil. Kesimpulan pertama yaitu DPM-PTSP Kabupaten Batanghari telah menjalankan total reward strategi yang komprehensif. Meskipun mungkin tidak pernah menyebutnya dengan istilah akademis seperti itu. Dari TPP sebagai reward finansial, sarapan dan batik sebagai reward perilaku harian, hingga family gathering sebagai reward pengalaman. Semuanya berjalan secara konsisten dan saling melengkapi. Kesimpulan yang kedua yaitu pendekatan ini sepenuhnya sejalan perspektif NPV. Reward tidak hanya sekedar biaya, melainkan investasi strategis untuk membangun kapabilitas SDM yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan. Kesimpulan yang ketiga yaitu keberhasilan reward strategi ini bukan karena anggaran besar, melainkan karena kreativitas dan kepekaan pemimpin dalam memahami apa yang benar-benar dihargai oleh ASN-nya, kebersamaan, pengakuan, dan kebanggaan. Rekomendasi ke depan pertama yaitu dokumentasikan dan formulasikan seluruh praktik reward ini dalam sebuah kebijakan tertulis. Yang kedua, tambahkan dimensi pengembangan karir sebagai komponen reward. Perlu melihat jalur kemajuan yang jelas. 3. Lakukan survei kepuasan reward secara berkala agar program relevan dengan kebutuhan ASN yang berubah seiring waktu. Reward strategi yang terbaik bukan yang paling mahal, melainkan yang paling bermakna bagi orang yang menerimanya. DPM-PTSP Kabupaten Batanghari telah membuktikan bahwa sebuah dinas daerah pun bisa merancang ekosistem penghargaan yang luar biasa dengan cara yang autentik dan berakar pada budaya lokalnya. Demikian analisis strategi reward bagi ASN DPM-PTSP Kabupaten Batanghari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.